Bisa dikatakan ini terbukti melanggar gitu Pak? Ya, karena dia di luar zona yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, ini tepat di tanggal 1 Januari 2024. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi ya dari tahun sebelumnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Dan tentunya bisa manfaat untuk banyak orang. Nah, oke teman-teman semua, hari ini gue dapat lagi ya berita mengenai Cawapres 02 yang dimana balihonya terpampang di ikon Welcome to Batam ya. Di situ tentu saja hal ini membuat respon masyarakat melihat bahwasanya ini adalah bentuk dari kesalahan dan kecurangan juga ya, di mana tempat itu tidak boleh harusnya dipasang baliho seperti itu ya. Dan alhamdulillahnya untungnya saja respon dari Bawaslu pun cepat dan sampai akhirnya baliho itu pun dicopot karena banyak masyarakat yang resah dan nggak mau foto di situ ya. Ini terlihat terlalu memaksakan sekali sih ya. Nah, coba ya kita lihat videonya dan lihat komentar dari netizen dan juga dari Bawaslu. Di tempat kalian kalau pasang baliho capres-cawapres di zona yang sudah ditentukan. Mana paten? Kayak di tempatku lah, di icon Welcome to Batam. Yang penting terlihat banyak orang. Masalah melanggar atau tidak, kan urusan belakangan. Sorry ye. Bisa dikatakan ini terbukti melanggar gitu Pak? Ya, karena dia di luar zona yang telah ditetapkan. Ya itu ya, kata Ketua Bawaslu, ini adalah jelas-jelas melanggar dan akhirnya pun langsung ditindaklanjuti untuk pencopotan baliho tersebut ya. Ya alhamdulillahnya sih bisa langsung bergerak cepat sehingga masyarakat pun tidak merasa risih gitu ya. Karena jelas banget tuh masyarakat tadi ya, terlihat masyarakat yang melihatnya itu terlihat risih sekali karena memang itu bukan wilayahnya, bukan tempatnya untuk memasang baliho. Aduh, lagi-lagi nih ya guys. Coba kita lihat ini pencopotannya. Nah, pasti masyarakat pun bertanya-tanya ya, siapa sih yang ngasih izin untuk masang baliho di situ? Besar banget loh. Waduh. Ini perlu diungkap nih harusnya ya. Nggak hanya pencopotan ya, tapi ditelusuri nih. Siapa yang memberikan izin dan bagaimana nantinya tindak lanjutan untuk yang melanggar ini. Harus ada, karena biar apa? Biar adil ya nggak sih? Oke, kita lanjutkan videonya. Sudah banyak mendengar ada aparat gitu yang turut memasangkan baliho orang, tapi juga mengemando agar sebuah baliho diturunkan. Yeah. Maksud saya ingin mengatakan itu, aparat dimanapun jangan main-main seakan-akan lalu perintahnya itu bisa instan. Kalau untuk melanggar, di bawah juga ada orang yang tidak mau diperintah untuk berbuat kejelekan itu. Viralkan saja langsung gitu. Kan sekarang begitu modelnya. Mungkin itu tidak akan efektif kalau memang sebuah aparat kekuasaan itu sudah membabi buta. Tapi itu pasti akan mengurangi. Segini Mas Faisal, kalau pemilu itu diselenggarakan dengan cara tidak bermartabat, itu nanti hasilnya tidak akan bagus. Negaranya tidak akan pernah beres. Iya kan? Dimulai dengan kecurangan-kecurangan, dimulai dengan ketakutan-ketakutan. Itu nanti hasilnya itu akan jelek. Nah, setuju banget ya apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, dimana memang kalau awalnya itu sudah berbuat curang, walaupun dia berhasil masuk dan berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kecurangan itu, jelas hasilnya pun nantinya outputnya akan buruk.
Maka dari itu kita juga sebagai masyarakat harus antisipasi, harus terus mengikuti ya, jangan diam. Kalau ada kecurangan rekam dan viralkan. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Pemimpin yang terpilih dari politik uang, yang bagi-bagi duit itu, ya, pemimpin itu akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Karena politik uang ini, katanya ini, teorinya mereka, itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Ya, maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan, dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak, dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Ya. Supaya apa? 5 tahun ke depan pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. 5 tahun ke depan mau pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih. Mau begitu terus kita. Kalau di musim pemilu ini terbalik. Ya. Kalau di musim pemilu Ustadz atau Gus datang bagi-bagi duit, orasi, atau ceramahnya dikit dah. Tapi kalau sebelum pemilu, Ustadz ceramah, baru pulang kita amplopin, ya enggak? Itu yang benar. Tapi kalau pemilu beda. Ustadz bagi-bagi duit dulu, baru deh pulang. Beberapa hari yang lalu itu ternyata sempat trending hashtag asal bukan Prabowo. Ini siapa yang mainin ini gitu ya? Ya karena kalau kita ngelihat dari kalimatnya asal bukan Prabowo, itu maksudnya di Pilpres 2024 terserah siapa yang menang, bisa Ganjar, bisa Anies, yang penting bukan Prabowo. Dan dari sini saya kemudian coba mencari tahu gitu ya, ini hashtag atau trending di X ini dari kubu siapa. Dalam kesimpulan saya setelah saya melihat beberapa akun dan afiliasinya, saya menyimpulkan bahwa kebanyakan dari orang-orang yang menggaungkan hashtag asal bukan Prabowo ini ternyata adalah orang-orang pendukung Anies Caimin. Jadi ini dari kubu Anies Caimin yang mungkin ini dilakukan juga oleh mesin PKS yang selama ini dianggap punya cyber army terutama di X atau Twitter. Jadi ya mungkin selama ini mereka sudah jengah sekali gitu ya karena memang mereka anti dengan Jokowi, kelompok PKS dan kawan-kawan ini. Kemudian semakin hari mungkin juga sudah semakin jengah dan di tengah situasi seperti sekarang mereka nampaknya menurunkan egonya. Kalau misalkan Anies tidak lolos di putaran kedua, maka mereka bersiap untuk mendukung Ganjar. Itu yang saya baca dari hashtag asal bukan Prabowo ini. Yang melemahkan perjuangan bukanlah lawan, tapi kawan. Karena lawan itu membuat kita semangat untuk berjuang. Semakin lawan keras, kita harus lebih keras. Jadi buat teman-teman, sesama teman, sesama pendukung, ayo saling dorong, saling beri semangat dalam perjuangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum para kiai di seluruh Indonesia. Kami dari Aceh ingin menginspirasi semua kiai bahwa pasangan Anies Muhaimin tidak akan bisa kita dapatkan lagi sampai 30 tahun ke depan. Di mana kita mau cari pasangan santri yang beliau secara pendidikannya jelas, secara keturunannya jelas, akademiknya jelas, semuanya jelas. Ini sesuatu yang luar biasa bagi Indonesia. Kalau tidak sekarang, ini tidak akan pernah kita dapatkan lagi
untuk pemilihan presiden di Indonesia, nggak akan pernah. Inilah pasangan yang Allah berikan hari ini kepada kita. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa kita perjuangkan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di 2024. Pasangan Anies Muhaimin. Amin. Ya, amin ya. Ini himbauan untuk para semua pendukung Anies, harus tetap semangat, saling dorong, jangan saling melemahkan. Karena yang di video tadi itu ya, asal bukan Prabowo. Sampai-sampai ada yang kayak gitu loh. Kenapa coba? Aneh kan memang di pilihan presiden kali ini seru, tapi seru. Nah oke teman-teman semua, ini video yang terakhir ya. Tentunya ini video mungkin bisa mencerdaskan kita juga dan bisa membuat kita berpikir lebih lagi untuk memilih siapa yang terbaik. Kita lihat videonya. Pemilu ini semakin kotor, semakin menjijikan dan semakin memuakan. Saya juga mendengar bagaimana paslon nomor 1, Anies Baswedan pun mengalami kekerasan fisik. Mau jadi seperti apa pemilu ini? Pemilu yang di 9 tahun yang lalu seperti pesta rakyat, sekarang akan menjadi suasana duka, kemurungan, karena intimidasi dan kecurangan yang dipertontonkan secara belak-belakan tanpa rasa malu. Kubu 02, mereka yang selama ini dibilang panik. Sebetulnya siapa yang panik kalau sudah melakukan dengan cara-cara intimidasi dan kotor seperti ini? Kalau mereka benar-benar percaya diri dengan hasil survei yang mengunggulkan mereka, kenapa mereka melakukan cara-cara intimidasi terhadap paslon 01 dan 3, juga termasuk pendukungnya, bahkan sampai ada yang tewas segala? Itu sebabnya dalam beberapa narasi di saya terakhir, pada akhirnya, mari mulai dari paslon, tim pemenangan kampanye, pendukung 1 dan 3, kita jangan saling serang. Yang 1 tetaplah dengan 1, 3 tetaplah dengan 3. Kalaupun menyerang, kita menyerang hanya nomor 2. Nanti pada saat putaran pertama, dan saya yakin pemilu akan menjalani 2 putaran. Putaran pertama, siapapun yang tersingkir 1 atau 3, di putaran kedua 3 dan 1 akan saling mendukung. Kita lawan 02 karena mereka terbukti sampai pada hari ini pun di akhir tahun 2023 kecurangan mereka begitu nyata dan masif. Kita lawan, jangan diam. Kita melawan untuk keselamatan bangsa dan negeri Indonesia tercinta. Kita melawan untuk anak dan cucu kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jangan biarkan Indonesia ini hancur, saudara-saudaraku. Wahai para pendukung 1 dan 3. Jangan biarkan hancur. Jangan biarkan Orde Baru dengan jaket yang baru, mereka berkuasa lagi. Mentang-mentang mereka didukung oleh penguasa saat ini. Mentang-mentang mereka punya dukungan logistik yang nyaris tak terbatas. Yang dengan seenaknya mereka umbar, mereka melakukan money politik di seluruh daerah. Jangan berpikir bahwa dengan cara seperti itu 02 bisa menang. Mereka boleh punya kekuatan logistik. Mereka boleh punya kekuatan uang yang berlimpah. Mereka boleh punya dukungan penguasa yang menghalalkan segala cara untuk mendukung kemenangan paslon nomor 2. Tapi 1 dan 3 kita bisa bersatu. Dan kita bisa menghancurkan untuk Orba berkuasa kembali. Gimana teman-teman semua? Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu ya dari video-video yang telah gua share barusan. Ya, kita memang harus dituntut untuk lebih cerdas lagi, lebih cerdas dalam memilih, menilai, agar apa? Agar pilihan kita tepat sasaran. Nah teman-teman semua, jangan lupa juga untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini, dukung terus channel ini ya. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras.